Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua harap semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Rabbit Provence tahun 2002. Film ini menceritakan tentang 3 gadis yang mencoba kabur dari sistem pemerintahan Australia dan menempuh jarak kurang lebih 2.400 km untuk pulang, yang dimana anak-anak setengah kasta atau memiliki satu orang tua kulit putih dan satu orang tua aborigin harus dimusnahkan. Jadi tanpa harus banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke videonya. Film ini akan berfokus pada 3 anak perempuan. Yang pertama bernama Molly yang berusia 14 tahun dan Daisy yang berusia 8 tahun dan sepupu mereka yang berusia 10 tahun yang bernama Gracie. Di awal film semua tampak normal, Molly dan keluarga beraktivitas seperti biasa. Kemudian, scene berpindah ke Tuan Neville yang menandatangani perintah untuk memindahkan ketiga gadis itu ke camp, di mana mereka bersama dengan anak-anak setengah kasta lainnya akan dikumpulkan dan tumbuh dewasa, yang nantinya akan dijadikan buruh atau pelayan keluarga kulit putih. Kita beralih ke Molly. Ketika si ibu sedang berbicara dengan si abang kulit putih, tiba-tiba muncul mobil polisi yang akan membawa Molly dan adik-adiknya pergi. Seketika si ibu langsung berlari membawa Molly untuk kabur. Tapi sayang, usaha itu sia-sia. Molly dan adik-adiknya berhasil dibawa pergi. Dari sini, kita melihat kesedihan seorang ibu ketika anak-anaknya dibawa pergi, dan si nenek Molly hanya bisa memukul kepalanya dengan batu. Molly dibawa pergi jauh dari ibunya. Sepanjang perjalanan, alat transportasinya pun berbeda-beda. Dari yang di awal dibawa menggunakan mobil, kemudian kereta, selanjutnya menggunakan mobil kembali. Tibalah Molly di camp, dengan jarak dari rumahnya sejauh 1.200 mil. Mereka langsung disambut baik oleh suster di sana, dan menyuruh mereka untuk langsung beristirahat. Keesokan harinya, semua tampak baik-baik saja. Mereka diperlakukan dengan baik, dari diberi makan, hingga dimandikan oleh si suster. Di suatu hari, Tuan Neville berkunjung ke camp untuk membawa pergi anak-anak yang berbadan sehat, hingga di saat Molly dipanggil ke depan dan diperiksa bagian punggungnya, ternyata Molly tidak dibawa oleh Tuan Neville. Entah bagaimana penilaian kesehatan pada saat itu, tetapi Molly tidak dibawa pergi. Hingga pada suatu hari, si Molly dan anak-anak lainnya sedang membersihkan ruangan. Terlihat di luar, si om pelacak membawa kembali anak yang mencoba kabur dari camp tersebut. Dan terlihat anak itu dimasukkan dalam gudang, kemudian dicambuki hingga berteriak kesakitan. Di malam hari, si Molly merenung akan kejadian yang dialaminya, dari pemeriksaan kesehatan sampai anak yang dicambuki, hingga membuat dia berpikir untuk kabur dari camp tersebut. Keesokan paginya, ketika anak-anak lain dipanggil untuk berkumpul, tetapi si Molly tidak ikut dan mengajak adik-adiknya untuk pergi. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka, dari si adik Daisy yang mengatakan bahwa si om pelacak akan menemukan mereka, dan si Gracie mengatakan bahwa dia suka di tempat ini dan tidak yakin bakalan bisa untuk pulang. Tetapi si Molly meyakinkan mereka bahwa si om pelacak tidak bakalan bisa menemukan mereka, dan kita akan mengikuti pagar kelinci untuk sampai rumah. Akhirnya mereka pun kabur dari tempat itu, walaupun hujan menghampiri mereka bertiga.
Hingga saat malam tiba, si suster mengabsen tiap-tiap anak dan menyadari Molly dan adik-adiknya sudah tidak berada di camp tersebut. Dan si suster melapor kepada Tuan Neville dan memerintahkan Om Pelacak untuk mencari Molly. Dalam perjalanan, Molly telah tiba di sebuah sungai dan berencana menipu si Om Pelacak dengan cara menyimpan tasnya di pinggir sungai. Tetapi si Om Pelacak mengetahui arah si Molly pergi. Entah si Om memiliki indera keenam atau instingnya yang kuat, sampai-sampai mengetahui Molly dari jejak kakinya saja. Hingga Molly menyadari bahwa si Om Pelacak sudah dekat dan mereka bersembunyi di antara rumput-rumput di pinggir sungai. Beruntungnya, si Om Pelacak tidak menyadari keberadaan si Molly. Setelah bebas dari kejaran si Om Pelacak, Molly melanjutkan perjalanan dan mereka kelaparan. Beruntung saja ada om-om pemburu lagi membawa bangkai hewan dan memberikan sedikit daging kepada Molly dan memberikan Molly sebuah korek api. Dan malamnya, Molly dan adik-adiknya tidak lagi kelaparan. Kita kembali ke Tuan Neville yang mengerahkan anggotanya untuk mencari Molly sepanjang pagar kelinci tersebut dan mengatakan bahwa Molly sudah pergi selama seminggu. Kita beralih ke Molly yang mencoba mencuri telur dari rumah warga, akan tetapi diketahui oleh si ibu. Beruntungnya si ibu bukan psikopat, malah memberikan makanan hingga pakaian kepada si Molly dan memberitahukan arah untuk menuju pagar kelinci. Where that rabbit fence? East. Hingga akhirnya si Molly menemukan pagar tersebut dan si ibu hanya bisa berharap agar anak-anaknya bisa kembali. Dalam perjalanan, si adik Daisy tertinggal di belakang. Ternyata kaki si adik terluka. Mau tidak mau, Molly sebagai kakak harus menggendong si adik. Hingga tibalah Molly di sebuah rumah dan melihat wanita yang lagi jemur pakaian. Akhirnya Molly meminta bantuan kepada wanita itu. Ternyata wanita itu juga salah satu korban dari sistem pemerintahan Australia dan sekarang menjadi pelayan keluarga kulit putih. Wanita itu membawa Molly ke kamarnya untuk beristirahat. Akan tetapi, masalah baru tiba ketika si Om Pelacak dan polisi tiba di sana untuk memeriksa. Dengan cepat, si wanita menyuruh Molly untuk kabur dan bersembunyi. Lagi-lagi Molly berhasil kabur dari si Om Pelacak. Wah, di sini gua berpikir Molly akan tertangkap, tetapi sutradara berkata lain. Tracks in the morning. Setelah berhasil kabur dari Om Pelacak untuk kedua kalinya, Molly bertemu dengan seseorang yang mengatakan kepada Gracie bahwa dia bisa bertemu lagi dengan ibunya dengan cara menaiki kereta api. Akan tetapi, Molly mengatakan bahwa jalur kereta berlawanan arah dengan tujuan mereka dan mengatakan bahwa orang itu pembohong dan langsung pergi melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, si Gracie percaya yang dikatakan orang tersebut dan memutuskan untuk berpisah dengan Molly dan si adik. Karena si Molly tidak tega meninggalkan Gracie pergi sendirian, akhirnya Molly pergi ke stasiun untuk menjemput Gracie. Akan tetapi semuanya terlambat. Ternyata orang yang tadi menipu Gracie dan menjebaknya. Akhirnya akibat kebodohan Gracie, dia pun berhasil tertangkap dan dibawa pergi. Beruntungnya, Molly dan adik tidak terlihat saat bersembunyi. Molly hanya bisa menangis melihat sepupunya dibawa pergi. Akhirnya, Molly melanjutkan perjalanannya hanya berdua dengan si adik. Hingga suatu ketika, Molly dan adik terjatuh pingsan di bawah terik panasnya matahari. Tidak ada air, tidak ada makanan.
Ibu Molly dan si nenek hanya bisa menunggu dan berharap kedatangan anak dan cucunya. Ketika tersadar, Molly melihat burung elang yang menandakan sekitaran situ terdapat hutan dan bisa dikatakan sudah hampir sampai. Dengan sisa tenaga yang ada, Molly menggendong si adik yang juga lagi kelelahan. Malam pun tiba. Molly mendengar nyanyian yang pernah didengarnya saat di rumah, menandakan dia sudah hampir sampai. Kita beralih ke Tuan Neville yang sudah putus asa untuk mencari si Molly dan memberi informasi kepada polisi setempat bahwa Molly kemungkinan sudah dekat dengan rumah. Akhirnya, polisi tersebut berpatroli untuk menemukan keberadaan si Molly. Tapi sayang, keberadaan polisi diketahui oleh ibu Molly dan si nenek dan mengancam dia dengan kayu runcing. Akhirnya, polisi itu pun pergi meninggalkan ibu tersebut. Di tengah larutnya malam, Molly bersiul menirukan suara burung, dan akhirnya si ibu mendengar siulan tersebut dan membalas siulan si Molly. Betapa senangnya Molly mendengar balasan siulan dari si ibu. Tanpa berlama-lama, Molly langsung berlari dan mencari ibunya. Akhirnya, Molly berhasil untuk pulang dan menemukan ibunya kembali. I lost one. I lost one. Setelah kejadian yang dialami Molly dan si ibu pergi dari tempat itu dan terus bersembunyi dari kejaran Tuan Neville. Di akhir film, diperlihatkan Molly yang menceritakan kisah hidupnya yang menempuh perjalanan selama 9 minggu untuk kembali ke desanya yaitu Jigalong. Dan mengatakan Gracie sudah meninggal pada saat itu. Molly menikah dan mempunyai 2 orang anak, tetapi pada umur 3 tahun, anak Molly dibawa pergi lagi oleh Tuan Neville dan tak pernah lagi melihat anak-anaknya. Inilah foto asli dari Molly Craig dan si adik Daisy Craig Cadibille. Tamat, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Jika ada masukan dan request film, silahkan komen di bawah. Dan teman-teman bantu gua menuju 1000 subscriber ya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu ya. Bye.